Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Yang menerima shalom kami pada saat sore hari ini, boleh lambaikan tanganmu dan berikan salam di samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Puji Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan saat sore hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami siap untuk kami meninggikan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini dan akan memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya saat kami meninggikan Engkau, kami akan merasakan hadirat-Mu. Urapi ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat ku ada sebab anugerah-Mu, ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih, terima kasih
hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sembah Dia, kami tinggikan, kami agungkan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu, semuanya karena kesetiaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Roh Kudus. Haleluya, layak kami puji, layak kami sembah, layak kami agungkan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, hosana bagi Raja. Kami bersyukur Tuhan, kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada semuanya karena anugerah-Mu, kami ada semuanya karena kebaikan-Mu. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala puji syukur bagi-Mu, segala puji kami tinggikan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpuji. Jemaat Tuhan sendiri katakan, segala puji, segala puji, yes Tuhan, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama segala
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya, mari berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk kami tinggikan, Kau yang layak untuk kami agungkan pada saat sore hari ini. Hati kami siap untuk kami memuji Engkau Tuhan. Bebaskan setiap roh kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dari pulau dan benua, biarlah semuanya memuji nama Tuhan. Gloria bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Yes, haleluya Yesus. Haleluya. Mari sama-sama serukan Gloria. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Gloria. Gloria, muliakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah bernyanyi ju amin di hadapan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan. Bapak Ibu sendiri katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita tetap terus memuji Tuhan. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran dan setiap kehidupan kita. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Kudus. Amin. Yesus jalan
kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, ambil. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, mari angkat tanganmu. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan, Yesus jalan, kebenaran, dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan beri kesempatan kepada Nafiri untuk menaikkan pujiannya bagi Tuhan.
Pada kesempatan ini juga saya akan berikan kepada adik-adik dari panti asuhan khusus usia besar menaikkan pujiannya bagi Tuhan.
terang cahaya bintang dan kesederhanaan sebuah kandang. Terbit untukmu sececah harap musim gelap yang menyertai. Membuka hatimu yang gelap. Sebuah kandang dan sebuah palungan, tempat kebubungil dibalikkan. Hanya kawanan gembala yang menyadarinya, dan para majlis menurutnya. Rakyat jelata beranak bangsawan, namanya sang pembebas dan menawan. Lambang pemerintahannya ada di bahunya. Sang penakluk lagi pula penasihat ajaib. Olehnya lahir secara tabib. Dia datang untukku, dia lahir untukku. Dia mau hapus semua rataku, dia mau hapus semua gelapmu, memberi harapan baru untukmu. Yes, Yesus adalah juru selamat setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Baik, pada saat sore hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk nanti diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau kami ada saat sore hari ini, itu semuanya karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Yesus, pegang erat tangan kami. Karena kami butuh tuntunan-Mu Tuhan. Kami butuh penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama nyanyikan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku.
Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Bapa bahwa pada hari ini kami boleh berkumpul tempat ini. Firman-Mu berkata kepada kami bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami terlebih dahulu Bapa. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Dikala hari-hari yang terbaik kami, Engkau ada di sana bersama dengan kami. Dikala ada hari-hari yang terburuk atau paling bawah dalam kehidupan kami, Engkau pun sudah ada di sana terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau juga memberkati keluar dan masuknya kami. Selagi kami memasuki tahun yang baru, kami percaya bahwa Engkau sudah mempersiapkan berkat-berkat-Mu yang luar biasa, yang akan cukup untuk menopang kehidupan setiap anak-anak-Mu sampai dengan akhir tahun ini, sampai dengan akhir masa kesudahan. Terima kasih Bapa, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengisi kami ulang. Terima kasih Tuhan bahwa di tempat ini firman-Mu dengan bebas boleh diberitakan. Dan kami percaya Tuhan bukan cuma kami yang ada dalam ruangan ini Engkau memberkati kami, tetapi mereka yang mengikutinya melalui live streaming. Terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Pengurapan-Mu bersama dengan lidah dan bibir hamba-Mu, Engkau berbicara kepada kami semua Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Nyatakan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore saya ucapkan. Dan juga tentunya selamat hari Natal, suatu sukacita yang besar. Kita boleh merayakan Natal bersama-sama. Ini double berkat ya, double blessing. Karena bukan cuma kita merayakan Natal, tetapi kita juga merayakan tahun baru. Oleh karena itu saya juga mengucapkan selamat hari Natal dan juga selamat tahun baru 2023 kepada setiap daripada adik-adik sekalian, terutama ya penghuni atau murid-murid dari panti asuhan ini. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap daripada kita semua. Ada amin? Haleluya. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Salam kenal juga dari saya ya, nama saya Pastor Daniel Hendrata dan sore hari ini saya mengucapkan terima kasih untuk Om Hani Andreas dan juga para pekerja gereja yang sudah beberapa hari ini menemani kami. Kami datang selama sudah beberapa hari ini ya, sudah hampir 1 minggu kami di sini dan puji Tuhan besok kami boleh pulang kembali. Saya datang bersama dengan putra saya, James. Would you like to stand up? Just stand up over there. Over there, just say hi to them. Ya. Dan juga saya ditemani juga dengan tim saya yang ada di belakang, ada Indah dan Bene. Puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati tinggal di suatu tempat yang sangat indah. Puji Tuhan ya. Waingapu dan Sumba Timur sangat indah sekali. Kami pergi ke beberapa tempat dan tadi pagi puji Tuhan kami mampir ke Tangedu, saudara ya. Sangat indah sekali, puji Tuhan. Jaraknya cukup jauh dan kita percaya bukan cuma alamnya indah, tetapi Tuhan juga sudah persiapkan orang-orang Sumba untuk memuliakan Tuhan. Siapa yang percaya bahwa orang-orang Sumba pasti memuliakan Tuhan? Amin. Haleluya. Matius 1 ayat 18. Kita baca bersama-sama. Siap? 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Haleluya. Saya percaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti hafal cerita Natal. Ya, bagaimana kisah ini diajarkan kepada kita mulai ketika kita masih ada di sekolah minggu. Bahkan kalau ada di antara kita yang dilahirkan dari keluarga Kristen, jangan-jangan sebelum kita lahir, kita sudah merayakan Natal. Betul enggak? Ya. Nah, tahun ini saya percaya banyak daripada kita merayakan Natal bertubi-tubi. Ya, Saudara ya. Kalau adik-adik sekalian, saya mau tanya dulu, siapa berapa di antara jemaat atau adik-adik sekalian yang merupakan murid atau penghuni di panti asuhan ini? Boleh lihat tangannya? Tolong angkat tangan. Alright, puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau kalian murid-murid sekolah, pasti kalian juga merayakan Natalnya di sekolah. Betul ya? Kemudian di gereja. Kemudian mungkin di antara teman-teman kalian sendiri ya. Memang Natal pada zaman modern ini identik dengan perayaan. Betul ya? Ada hadiah-hadiah, ada makan-makan, betul ya? Dan juga ada tukar hadiah, ada baju baru, ada perayaan ini, perayaan itu. Tetapi kita nggak boleh lupa bahwa sebenarnya Natal mempunyai suatu arti yang bukan saja perayaan. Kenapa kita rayakan? Karena memang perayaannya karena kita mempunyai kesempatan. Di mana ketika Tuhan Yesus lahir di dunia ini,
ada kesempatan bahwa ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita akan diampuni. Betul ya? Memang ini layak untuk dirayakan. Tetapi di sini ketika kelahirannya tentunya kita tahu bukan dalam suatu kondisi yang mudah. Seperti yang ada di drama ini. Betul ya? Di diorama ini. Ini adalah cerita daripada Natal atau cerita daripada Nativity. Ya. Nah di sana dikatakan kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Kalau pada zaman modern ini tentunya tidak elok, tidak baik. Kalau ada seorang perempuan yang baru bertunangan, terus kemudian tiba-tiba hamil. Betul ya? Karena apa? Ini melanggar norma aturan masyarakat kita. Kok hamil di luar nikah? Bukankah seharusnya menikah dulu baik-baik, terus kemudian dicatatkan dalam catatan sipil, diberkati di gereja, betul ya? Dan kemudian tidak lama kemudian mengandung. Jadi sequence-nya atau aturannya harus jelas nih. Nggak boleh mengandung dulu, baru kemudian menikah. Itu namanya salah kaprah. Betul ya? Nah Tuhan Yesus ternyata dilahirkan dalam kondisi yang menurut tolak ukur dunia itu tidak lazim. Tidak sebagaimana mestinya. Tetapi saya terbeban untuk sore hari ini menerangkan sebenarnya ada apa saudara di sana. Dikatakan kata-kata bertunangan. Kita perlu tahu bahwa adat orang Yahudi ketika mereka menikah itu ada berbagai macam ritual. Upacara-upacara. Nah salah satunya pada waktu ketika upacara itu berlangsung, ya kita tahu bahwa pada zaman itu tentunya nggak sama dengan sekarang. Pada zaman sekarang seseorang biasanya menikah karena mereka saling suka. Laki-laki dengan perempuan saling suka, betul nggak? Kemudian mereka menaksir satu dengan yang lain. Mereka pacaran, betul nggak? Pernah pacaran? Siapa pernah pacaran? Saya pernah pacaran. Adik-adik pernah pacaran? Belum ngaku. Sedikit lagi. Kata Om, sedikit lagi. Ada peraturan nggak Om? Kalau tinggal di panti nggak boleh pacaran? Nggak boleh ya? Tempeleng, waduh. Ya. Berarti jangan-jangan kalau punya pacar diam-diam nih. Nah pertanyaannya dulu, kenapa nggak boleh pacaran Om? Supaya jelas nih Om. Masih kecil. Berarti definisinya umur berapa Om kalau nanti boleh pacaran? Oh oke. Berarti sudah selesai SMA atau kuliah? Kalau jadi minimal sudah selesai SMA. Ya, jadi adik-adik dengar ya, ini peraturan dari Om Hani Andreas. Jadi minimal harus lulus SMA dulu. Ya, dan kemudian setelah itu cari kerja atau kuliah, baru boleh pacaran. Nah pertanyaannya kenapa dibuat peraturan seperti itu? Supaya di dalam kehidupan adik-adik sekalian tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Orang jatuh cinta, ini kita perlu tahu ya, orang jatuh cinta itu normal, itu manusiawi. Betul ya? Di rumah saya juga punya 2 orang anak. Kami juga mengajarkan kepada anak kami bahwa kalau sebelum lulus SMA jangan punya pacar dulu. Kenapa demikian? Karena bisa mengganggu konsentrasi sekolah. Betul ya? Cuman saya katakan kepada anak-anak saya, kalau suka sama suka itu normal. Betul ya? Karena apa? Rasa cinta itu Tuhan yang menanam di dalam diri kita. Saya rasa ini adalah suatu hal yang manusiawi. Karena manusia itu memang makhluk yang suka mencintai atau minta dicintai. Betul enggak? Betul, ada amin? Nah namun tidak harus pacaran. Tenaga atau fokus energi kalian bisa kalian curahkan untuk sekolah. Supaya apa? Sekolahnya bisa dapat nilai yang terbaik. Atau melakukan prestasi-prestasi yang lain yang membanggakan. Olahraga misalnya. Dan saya percaya kalau pacaran nanti yang ditakutkan adalah kalian gak bisa fokus sekolah. Karena tahu gak adik-adik sekalian, menurut studi nih, menurut pembelajaran ilmiah. Orang jatuh cinta, orang yang lagi jatuh cinta saling mencinta itu
di otak mereka, kan kita tahu nih ya adik-adik ya, otak kita ini kan terdiri dari berbagai macam cairan. Dan cairan ini bukan cuma cairan biasa, bukan cuma air gitu ya. Dikatakan di dalam tubuh kita ini kan ada cairan, 70% sampai 80% tubuh kita adalah cairan. Tetapi kita perlu tahu bahwa cairan ini bukan saja air. Memang sebagian besar air, tetapi kalau ada di otak ini adanya larutan kimia. Nah, larutan kimia ini menghasilkan yang namanya hormon. Nah, kalau orang jatuh cinta, kalau sama-sama suka, yang terjadi adalah ada larutan kimia yang terjadi. Nah, larutan ini membuat kita menjadi orang yang seperti orang linglung. Seperti orang yang lupa diri. Seperti orang yang lupa ingatan. Nah, ternyata kalau otak manusia yang sedang jatuh cinta di CT scan. CT scan itu ada satu alat mesin yang besar yang ada di rumah sakit. Dan kemudian ketika dimasukkan badan seseorang ya, tubuhnya ya, dimasukkan gitu ya, di tabung yang besar itu namanya CT scan. Dan kemudian otaknya di CT scan atau di MRI, tahu nggak? Ternyata gambar citra otak manusia yang lagi jatuh cinta dengan orang gila itu tidak berbeda. Bahaya ya. Kalau pernah lihat orang gila nggak? Pernah lihat orang gila? Ya, jangan nunjuk kiri kanan ya. Kalau kita lihat orang gila, kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri, betul nggak? Terus kemudian ngomong-ngomong sendiri. Pernah nggak lihat teman kamu pacaran ketawa-ketawa sendiri? Lagi chatting, gitu, betul nggak? Lagi senyum-senyum sendiri, betul nggak? Betul ya? Sama kan? Kayak orang gila kan? Betul nggak? Ini om-om tante-tante di sini pernah pacaran nggak? Pernah gila? Betul? Ya? Orang jatuh cinta itu seperti orang gila. Lupa ingatan, lupa jam. Chatting terus sampai jam 2 malam, nggak tidur. Ya Pak ya? Kalau dulu ditelepon, ayo tutup udah malam, kamu dulu. Udah ya aku tutup ya. Iya ditutup. Kok gak ditutup? Kamu dulu gitu ya, betul gak? Karena apa? Ada larutan kimia di otak kita nih pada waktu kita jatuh cinta yang mirip seperti orang gila. Makanya ada kiasan kata-kata mengatakan tai kucing rasa. Wah, ini sampai dicicipin loh. Saya nggak pernah nyicipin tai kucing. Tapi di sini ada beberapa yang mencicipin tai kucing. Katanya tai kucing rasa coklat. Saya nggak tahu loh ya, tai kucing rasa apa. Ya, betul nggak? Itu kiasan adik-adik, jangan ditiru ya. Om-om tante-tante yang sudah tua ini jangan ditiru. Dulu mereka saking gilanya tai kucing pun dirasa seperti coklat. Betul ya? Nah makanya adik-adik sekalian, saya yakin orang manusia hidup mencintai, menyukai itu normal. Saya rasa nggak apa-apa. Saya ngomong sama anak-anak saya. Kalau kamu menyukai seseorang itu lumrah karena kamu manusia hidup. Kalau kamu tidak bisa mencintai seseorang itu masalah besar. Karena apa? Kamu akan menjadi orang yang sangat kaku sekali. Nah namun demikian ketika orang patah hati itu lebih gila lagi. Orang pacaran saja jatuh cinta udah gila, begitu patah hati lebih gila lagi. Bisa gila beneran, betul nggak? Betul? Wah pernah pengalaman berarti ini. Berarti udah gilanya tingkat dewa ini berarti. Om-om tante-tante ini ya. Jadi adik-adik sekalian kita perlu tahu bahwa ketika kita masuk fase-fase tertentu di dalam kehidupan ini. Sangat benar kalau misalnya kalian tinggal di panti ini. Saya tidak tahu bagaimana cerita kehidupan kalian. Tentunya menjadi seorang murid di panti asuhan itu pasti saya yakin merupakan pilihan yang tidak mudah bagi kalian. Betul enggak? Kalau kalian boleh memilih pasti lebih baik tinggal di rumah orang tua sendiri. Percaya katakan amin. Tetapi jangan lupa
bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa kejadianmu adalah kejadian yang ajaib. Walaupun orang tuamu, kamu tidak tahu di mana orang tuamu. Mungkin meninggal, mungkin kalian pada waktu kecil dititipkan di panti, terus kemudian orang tua kamu gak pernah kembali. Mari kita lihat, adik-adik buka Yeremia 1 ayat 5. Kalian perlu mengetahui ada satu ayat dalam Yeremia 1 ayat yang kelima. Dan ini saya berdoa biarlah ini berbicara buat kalian sebagai satu berkat buat kalian. Yeremia 1 ayat 5. Firman Tuhan mengatakan, saya akan bacakan untuk kalian semua. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi-nabi, nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian lagi sedih, kenapa aku Tuhan diizinkan harus menjadi seorang anak yatim piatu atau anak yatim atau harus tinggal di panti asuhan ini? Ini ayat buat kalian. Yang percaya katakan amin. Adik-adik percaya katakan amin. Yeremia berapa? 1 ayat 5. Dikasih tanda di Alkitab kalian atau cara kalian mungkin pakai handphone atau apapun juga. Kasih tanda itu. Itu ayat buat kalian. Di sini dengan jelas sebelum aku itu huruf besar menunjukkan bahwa ini Tuhan yang berbicara. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Bagaimana kalian dibentuk dalam rahim ibu kalian atau rahim ibunya kita semua? Tentunya karena ada persetubuhan. Orang tua kita melakukan persetubuhan, mereka melakukan persetubuhan sehingga terjadi pembuahan. Kalian sudah belajar ini di sekolah. Betul enggak? Nah makanya kalau tidak dijaga dengan benar, banyak anak-anak muda yang langkahnya bisa salah, bisa ngawur. Banyak anak-anak muda tidak bertanggung jawab. Karena mereka menjadi seperti orang gila tadi itu. Mereka hanya terburu nafsu. Karena nafsu kalau tidak dikendalikan bisa berbahaya. Alkitab kita, firman Tuhan mengatakan, ini sama seperti apa saudara ya? Kalau lidah bibir dikatakan bisa, yang kecil ini bisa membakar hutan, bisa membakar semuanya. Nafsu itu seperti itu. Kalau kita tidak memiliki kendali atau tidak mempunyai pengendalian diri, jangan lupa bahwa salah satu buah roh adalah pengendalian diri, self control. Kalau kita gagal mengendalikan diri, makanya itu dibentuk peraturan-peraturan di panti ini. Atau di dalam keluarga-keluarga, Bapak Ibu sekalian ajarkan kepada anak-anak kalian, kita harus belajar mengendalikan diri. Mencintai itu normal, menyukai lawan jenis itu normal. Betul ya? Disukai atau ditaksir oleh teman kita itu normal, itu lumrah. Tetapi tidak harus pacaran. Jadi teman aja dulu. Karena di dalam pembelajaran sebuah keluarga, harusnya pacaran ini adalah suatu fase untuk masuk dalam pernikahan. Betul nggak? Karena apa? Banyak orang yang salah mengerti, kiranya kan nggak apa-apa pacaran-pacaran aja, nanti kalau nggak suka putus. Nah kalau misalnya terjadinya seperti itu, maka artinya apa? Larutan kimia atau hormon-hormon dalam otak kita ini mengganggu perasaan kita. Sehingga adik-adik gak bisa tidur, gak bisa berfungsi dengan baik, gak bisa olahraga dengan baik, gak bisa menghasilkan performa nilai yang baik. Sedangkan di dalam kehidupan nilai rapot itu diperlukan. Bagaimana kalian nanti mau bekerja atau menerima ilmu di sekolah, memang nilai rapot bukan segala-galanya. Saya mempunyai program beasiswa, sama seperti Om yang di sini lakukan. Jadi di dalam program beasiswa kami punya aturan yang ketat sekali. Untuk masuk menjadi seorang murid dari program beasiswa Adikku Sayang, nilainya harus 8. Dan kemudian harus dipertahankan 8,5, itu tinggi. Kalau mau kuliah, ijazahnya rata-rata harus di atas 8,5. Dan kalau kuliah mau dilanjutkan untuk terus dibayarin supaya bisa kuliah, itu nilai IPK-nya harus minimal 3. Kenapa seperti itu? Karena diperlukan nilai yang tinggi. Karena nilai tinggi ini memang sekali lagi bukan segala-galanya.
Tetapi nilai tinggi menjadi barometer apakah kalian belajar dengan baik atau tidak. Ada amin gak? Sekali lagi, kalian tidak bisa belajar dengan baik kalau misalnya diganggu dengan pacaran itu tadi. Ada amin gak? Nah makanya di dalam fase-fase pertumbuhan kalian, di mana kalian lagi bertumbuh kembang menjadi seorang remaja, maka kalian pastikan, firman Tuhan sudah mengatakan, kejadianmu kejadian yang ajaib. Tuhan membentuk engkau dalam rahim ibumu. Ya, jadi sebelum ibumu sadar, ya, seorang wanita rata-rata biasanya sadar itu minimal paling enggak 3 minggu atau bahkan ada yang 2 bulan setelah mengandung atau pembuahan itu terjadi. Atau beberapa orang 3 bulan baru sadar. Coba adik-adik bayangkan atau kita semua bayangkan. Bayangkan ketika orang tua kita saja belum sadar. Kalau dirinya mengandung, Tuhan sudah mengenal dirimu. Dan bahkan dicatat di sini, aku yang membentuk engkau di dalam rahim ibumu. Yang percaya katakan amin. Percayakah kamu bahwa Tuhan yang menempatkan kamu di rahim ibumu? Siapa yang percaya ini? Adik-adik mau percaya enggak? Walaupun dalam kondisi yang mungkin keluargamu tidak baik. Dan bukan cuman itu, aku telah mengenal engkau. Teknologi kedokteran sekarang sangat canggih. Ketika seorang ibu lagi hamil, bisa di-scan perutnya untuk melihat wajah bayinya. Sebenarnya bukan melihat wajah bayi, untuk melihat ada kelainan enggak. Tetapi dikembangkan menjadi, zaman dulu ada 2D, 3D, sekarang 4D, kalau enggak salah sekarang ada 5D. Tahu kira-kira bayinya wajahnya seperti siapa. Seperti itu. Dan ketika bahkan orang tua kita belum tahu wajah kita, ketika anak-anak saya dikandung oleh istri saya, kami selalu pengen tahu seperti siapa ya, seperti aku kah papanya atau seperti kamu kah mamanya gitu ya. Tetapi Tuhan berkata aku sudah kenal kamu. Dan bahkan bukan cuma itu, Tuhan mencatat dalam firman Tuhan, bahkan aku memanggil kamu dengan namamu. Sebelum orang tua kita memberikan nama kita, Tuhan sudah tahu siapa nama kita. Ada amin gak? Dan bahkan sebelum engkau keluar dari kandungan, apakah 40 minggu, apakah prematur, apakah lebih daripada 40 minggu, tidak masalah. Karena apa? Dikatakan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dengar baik-baik adik-adik, ini penting. Garis bawah kata-kata menguduskan. Kalau ada teman-teman kamu yang mengejek kamu, mengatakan bahwa kamu anak haram. Dengar baik-baik. Di dalam Alkitab tidak ada tulisan istilah bahwa kamu anak haram. Yang percaya katakan amin. Ini loh buktinya, hitam di atas putih dan sudah ditempel oleh darah Yesus. Dikatakan bahwa Tuhan menguduskan aku. Ayo adik-adik katakan bersama dengan saya. Katakan Tuhan menguduskan aku. 2, 3. Tuhan menguduskan aku. Lagi yuk. 2, 3. Tuhan menguduskan aku. Lagi. 1, 2, 3. Tuhan menguduskan aku. Ada amin? Kalau ada orang yang pernah ngejek kalian dengan berkata kamu anak haram, tidak tahu siapa orang tua kamu. Kamu anak yang tidak tahu diuntung. Kamu anak yang tidak jelas. Katakan Tuhan sudah menguduskan aku. Ada amin? Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan yang menguduskan kita semua. Bahkan bukan cuma Tuhan menguduskan kamu. Bahkan Tuhan berkata aku menetapkan, aku sudah. Telah itu kan sudah. Tuhan telah menetapkan kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya kenal Om Hani ini beberapa tahun ketika saya pelayanan di Medan. Dan kalau melihat rekam jejak beliau dari pulau yang kecil, saya nggak habis pikir, Om sekarang umur berapa Om? 76. Saya nggak habis pikir kalau dulu beliau
mulai melayani 50 tahun yang lalu ya Om. Berarti tahun berapa itu ya Om? 72, saya belum lahir. 72, tapi beliau sudah bisa sampai kemana-mana, betul nggak? Kenal pacarnya itu di mana Om? Karena apa? Tadi ada apa? Ada gila, bukan saya yang ngomong ya. Ya. Kenal tante dulu dari sekolah Alkitab. Oh, gurunya. Pagar makan tanaman ini saudara. Jadi saudara sekalian, adik-adik, jangan lupa Om Hani ini sudah kemana-mana. Om Hani ini adalah contoh yang luar biasa. Dari pulau yang kecil, dipakai Tuhan luar biasa. Bisa sampai bukan cuman ke Bali, bukan cuman sampai ke Jakarta. Betul ya? Tapi sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika. Betul nggak? Sampai ke ujung bumi. Haleluya. Perintah Tuhan Yesus buat kita adalah pada waktu kamu menerima kuasa, kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan ini firman Tuhan mengatakan Tuhan telah menetapkan kamu menjadi apa? Nabi atas bangsa-bangsa. Jadi adik-adik sekalian, walaupun, dengar baik-baik. Walaupun itu adalah suatu kondisi yang tidak mementingkan apa yang pernah terjadi sebelumnya. Walaupun kamu anak panti asuhan. Walaupun orang tua kamu tidak jelas siapa. Walaupun kamu tidak pernah tahu wajah orang tua kamu. Tetapi Tuhan berkata, aku sudah menetapkan kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Adik-adik kalau kamu percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk kamu katakan amin. Ayo berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah kita kembali kepada cerita tentang Natal tadi ini. Makanya kita harus ingat bahwa orang Yahudi ketika mereka menikah, zaman itu tidak ada pacaran. Tidak ada pacaran. Nah yang terjadi adalah ketika ada seorang laki-laki yang naksir seorang perempuan, maka dia harus ngomong sama orang tuanya, orang tua perempuan. Nah ketika akhirnya ngomong, maka terjadi negosiasi. Kalau di orang Sumba dikatakan apa? Bilis ya? Belis atau bilis? Belis, oke. Nah kalau di orang Sumba ini mirip nih. Belis itu artinya mas kawin. Di mana orang tua perempuan meminta sejumlah harta. Atau sebenarnya ini konsepnya adalah supaya apa? Supaya nanti anak perempuannya, orang tuanya mau meyakinkan bahwa laki-laki itu bertanggung jawab. Bisa bekerja, bisa menyediakan rumah, bisa menyediakan makanan. Tidak akan menelantarkan putrinya. Tujuannya supaya nanti ketika punya anak, anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang berkualitas. Ada amin gak? Nah makanya kalau kalian sadar hidup di panti asuhan itu tidak mudah. Siapa yang tahu bahwa saya puji Tuhan ya, saya tidak pernah tinggal di panti asuhan. Saya tahu tinggal di panti asuhan tidak mudah. Apakah tinggal di panti asuhan mudah adik-adik? Saya yakin tidak mudah. Betul ya? Makanya kalau kamu tahu sekarang bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk kamu. Dan yang kedua, tinggal di panti asuhan itu tidak mudah. Makanya saya mendorong kalian untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ada amin gak? Nah makanya kita perlu belajar nih. Nah ketika orang Yahudi ini menikah, laki-laki dan perempuan, yang cowok datang ke rumah perempuan, ngomong sama ayahnya yang perempuan ini. Kemudian ayahnya akan memberitahu, oh belisnya sekian. Kalau di sini katanya ada 1 kuda, betul ya? Beberapa kerbau, ada yang 100 kuda, betul nggak ya? Nah ketika sampai ada 1 angka yang sudah ditetapkan, ya, berapapun itu saya tidak tahu. Mungkin 1 kuda, 1 kerbau, 1 kambing, 1 rumah. Misalnya seperti itu. Nanggap ya? Nah maka
kemudian akan ditaruh cadar pada diri perempuan itu. Atau diberikan satu tanda tertentu. Mungkin dikalung kalau ada beberapa suku tertentu. Mungkin dikasih giwang, ditindik telinganya. Ya, atau mungkin pakai kain tutup kepala. Apapun itu. Diberikan suatu tanda bahwa ini sekarang sudah ada yang punya. Nah, dalam tahap itulah pertunangan ini di sana itu. Tetapi mereka belum satu rumah. Ini adat Yahudi. Nah, yang terjadi adalah si suami, si laki-laki ini harus pergi bekerja untuk bayar belisnya itu. Nangkap ya? Harus bayar belisnya itu. Tadi kalau kesepakatannya satu kuda, satu kerbau, satu kambing, satu rumah. Ya sudah, tanggung jawab kamu sepakat dengan orang tua daripada calon mempelai kamu itu, calon mempelai perempuan, orang tuanya. Dan kamu harus bayar. Tidak tahu berapa lama, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 1 tahun, bisa 3 tahun. Nangkap gak? Nah, selama masa menunggu itu, si wanita itu dianggap sudah bertunangan, tetapi tidak satu rumah. Apalagi masuk kamar yang sama. Tidak boleh. Nah, di dalam masa itulah rupanya Maria mengandung. Kita perlu tahu nih, ada satu konsekuensi yang sangat berat. Kalau dalam kondisi seperti itu, mereka mengandung, dan kemudian ternyata perempuan itu mengandung bukan dari calon suaminya yang sah, yang sudah disepakati dengan ayahnya, maka Maria ini bisa dirajam batu. Karena dia nggak bersinah, disebut wanita sundal. Itu aturan Alkitab, itu aturan perjanjian lama, itu aturan daripada orang Yahudi. Maria mempunyai satu resiko yang sangat besar ketika dia mengandung bayi Yesus. Makanya dikatakan kata-kata mengandung itu dari Roh Kudus. Dan kemudian ketika di sana dikatakan sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Alkitab dengan sengaja menuliskan ini karena apa? Ada ritual dari bangsa-bangsa lain yang tidak tahu ritual orang Yahudi. Bahkan kita sekarang kalau membaca pertunangan, mengandung, wah kurang ajar ini. Padahal adat Yahudi mengatakan itu dalam bahasa Inggris dikatakan betrothal. Mereka sudah bertunangan, mereka sudah dianggap menikah tetapi belum disahkan. Menunggu hari belisnya terbayar baru kemudian mereka pesta pora. Nangkap ya? Paham gak di sini? Makanya Tuhan Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan. Kerajaan surga itu seumpama seorang mempelai laki-laki yang sedang pergi. Nah ini pergi cari belis dia. Kerja. Kapan baliknya gak tahu. Nah Tuhan Yesus ini mempelai laki-laki. Dia pergi ke surga. Kapan baliknya kita gak tahu. Makanya di dalam perumpamaan itu supaya orang yang menunggu mempelai laki-lakinya menunggu dengan berjaga-jaga. Saya tidak akan terlalu jauh supaya saya bisa menyelesaikan ini. Jadi akhirnya ketika di ayat 19. Ketika akhirnya Maria ditemukan hamil, tentunya Yusufnya kaget dong. Loh, aku belum apa-apakan kamu kok. Belisnya belum lunas ini. Bagaimana ini? Kan malu, aib. Apa kata tetangga, apa kata orang, apa kata orang tua kamu? Nanti dikira aku yang jahat kata Yusuf, betul nggak? Nah makanya Yusuf ini adalah seorang laki-laki yang luar biasa. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Alkitab dengan sengaja mendeskripsikan ini. Seorang yang tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Wow. Luar biasa ya. Jadi ada satu kejadian yang sangat hebat yang dialami oleh Yusuf. Dia begitu shock. Bisa bayangkan betapa hancur hatinya mengetahui kekasihnya hamil.
hancur hatinya. Tetapi karena dia adalah orang yang sangat baik, laki-laki yang sangat menjaga nama baik, martabat daripada calon istrinya. Dia tidak mempermalukan calon istrinya. Makanya dengar baik-baik, itulah alasan Tuhan memilih Yusuf dan Maria. Karena dua orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, tulus hati, baik, dan juga di sana dikatakan anak Daud. Kalau kalian mempelajari silsilah Tuhan Yesus dari kitab Matius dan juga di kitab Lukas, dikatakan bahwa Yusuf itu adalah anak Daud. Ada yang salah enggak? Enggak. Karena memang sebenarnya Yusuf ini adalah salah satu keturunan Raja Daud. Dia berarti anak raja nih. Ternyata Maria dari istri Daud yang lain, ternyata dia adalah keturunan raja juga. Jadi dua-dua keturunan raja. Nah, makanya ada satu kondisi yang luar biasa yang Tuhan mau kita mengerti pada malam ini. Bahwa diri kita nih menyimpan sejumlah rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan iblis yang meminta kita untuk membatalkan rencana Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan mau pakai setiap daripada kita. Makanya saya sungguh percaya ketika ada orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab kan sudah berkata yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Makanya ketika yang baru itu datang, ada rencana Tuhan yang sempurna terbentuk dalam kehidupan kita. Namun iblis gak suka. Kan Alkitab mengatakan iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Iblis selalu mau mencuri, selalu mau membunuh, selalu mau membinasakan. Tujuannya supaya rencana Tuhan tidak terjadi pada kehidupan kita. Bayangkan adik-adik sekalian. Walaupun, tadi saya katakan, walaupun itu artinya apa yang pernah terjadi di masa lalu kehidupan seseorang, itu tidak lagi penting. Termasuk hal yang paling buruk sekalipun. Karena Tuhan punya rencana, ada amin gak? Makanya akhirnya ketika malaikat Tuhan sudah berbicara, dikatakan Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kenapa demikian? Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genap lain difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi adik-adik sekalian, ada rencana Tuhan yang besar. Ini yang kita pelajari. Saya akan tutup khotbah saya. Saya akan rekap dengan ini. Apapun kelahiran kita, nomor satu, tidak akan lagi penting masa lalu kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ada amin gak? Termasuk kalau saya dilahirkan dalam keluarga yang baik-baik, orang tua saya komplit, anak-anak saya komplit, maka itu gak lagi menjadi penting. Walaupun itu penting bagi manusia, tetapi rencana Tuhan yang baru itu akan terbentuk dalam kehidupan seseorang ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada amin gak? Yang kedua, kelahiran kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahkan untuk adik-adik tadi dikatakan ada Yeremia berapa? Yeremia 1 ayat 5. Ini jadikan ayat hafalan kalian. Pegangan kalian dalam kehidupan. Supaya kalian tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Bahwa Tuhan memilih kamu, Tuhan mengenal kamu. Walaupun orang tua kamu siapa mungkin kamu tidak tahu. Tetapi Tuhan punya rencana yang besar. Dan kemudian yang ketiga, kita perlu menjaga diri kita supaya tidak mengulang kesalahan yang sama.
Di tahun 2023 ada banyak harapan-harapan saya percaya di dalam kehidupan kita. Mempunyai harapan itu satu hal yang baik, tetapi jangan lupa untuk mengerjakannya. Ada amin enggak? Ya. Dan juga kita tidak boleh lupa bahwa ketika Yusuf nih, tadi dikatakan Yusuf adalah seseorang yang tulus hati. Ayo bersama-sama kita belajar menjadi seseorang yang tulus hati. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain kecuali kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan? Baca Alkitab. Ikut persekutuan. Saya yakin kalau di panti, pagi harus bangun baca Alkitab sama-sama. Betul nggak? Sebelum tidur harus baca Alkitab sama-sama. Kadang-kadang mungkin bosan. Nggak apa-apa. Bosan itu lumrah. Manusiawi. Namanya kita juga manusia. Pernah capek. Pernah lelah. Tetapi kalau sudah, semangat lagi. Katakan semangat. Amin. Ngomong sama teman kamu, kiri kanan. Katakan semangat. Amin. Semangat bro, semangat sis gitu. Haleluya. Ya, capek nggak apa-apa, lelah nggak apa-apa, itu normal, itu manusiawi. Justru kalau kamu nggak pernah lelah, itu bahaya. Berarti kamu bukan manusia normal. Betul ya? Dan tadi saya juga mengatakan jatuh cinta itu lumrah, itu normal. Tetapi tidak harus pacaran. Sekolah dulu yang baik. Ada amin nggak? Minimal lulus SMA. Miliki cita-cita yang tinggi, setinggi langit. Karena kamu adalah anak Indonesia. Tahu nggak adik-adik? Mungkin adik-adik nggak tahu kabar ini. Indonesia diperkirakan menjadi negara maju beberapa tahun ke depan. Tepatnya adalah tahun 2045. Ketika Indonesia masuk dalam Dirgahayu ke-100. Berapa tahun lagi berarti itu ya? Sekarang 2023, berarti 22 tahun lagi. 22 tahun itu lama. Betul nggak ya? Lama sekali. Enggak saudara, 22 tahun itu enggak lama. Anak saya itu lahir di tahun 2000. Sekarang anak saya umur 22. Enggak lama, cepat sekali. Betul ya? Nanti tiba-tiba kalian sebentar lagi merayakan Paskah. Betul nggak? Setelah itu kenaikan kelas. Betul nggak? Setelah itu begitu kenaikan kelas, begitu bulan 7, bulan 8 udah persiapan Natal lagi. Cepat sekali. Nah makanya ayo kita isi hidup kita dengan sesuatu yang berharga. Karena apa? Sekarang, zaman sekarang, nggak masalah kalian walaupun dilahirkan, dibesarkan di Waingapu, nggak masalah. Teknologi sudah masuk ke sini. Betul ya? Walaupun saya dari Jakarta kaget-kaget nih, banyak tempat nggak ada signalnya. Tapi bagi kalian sudah terbiasa itu. Betul nggak? Kalian udah pintar cari tempat-tempat yang ada signal. Betul nggak? Betul? Betul ya? Kalian udah tahu kapan harus buat konten TikTok, betul nggak? Betul kan? Kapan harus lihat YouTube? Betul nggak? Nanti kalau ada signalnya di-download dulu, betul nggak? Sudah pintar. Betul nggak? Karena apa? Kesukaran membuat otak kita bekerja nih. Nah makanya walaupun kalian tinggal di Waingapu tidak masalah. Indonesia akan menjadi negara maju. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang masa lalunya tidak jelas. Tetapi ketika mereka mengenal Tuhan, ini karena kita anak Tuhan ya, bukan cuma kerja keras nih, tetapi kita harus kenal Tuhan dulu. Hidupi firman Tuhan, maka Tuhan sanggup merubah hidup kalian. Kita bekerja keras, mencari kehendak Tuhan, seperti Yusuf nih. Tuhan harus berbicara langsung, karena ini penting. Ini sangat penting. Saya berdoa, biarlah Tuhan akan berbicara kepada kalian adik-adik sekalian. Melalui mimpi-mimpi. Melalui khotbah-khotbah firman Tuhan. Melalui ketika kamu buka Alkitab. Kamu baca itu. Akan ada rema yang muncul dalam kehidupan kamu. Kamu tangkap itu. Kamu tulis di buku kamu. Atau kamu tulis di handphone kamu. Kamu kejar itu rencana Tuhan. Seperti Yusuf nih. Dia punya satu pemikiran untuk menceraikan istrinya. Dia tidak mau mempermalukan. Tapi ketika Tuhan ngomong. Tuhan bicara sesuatu kepada dia. Dan menjadi rema. Dia tidak ceraikan Maria. Ada amin gak? Kemudian malah dikatakan.
ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia tidak ragu, Maria adalah orang pilihan Tuhan buat hidupnya. Dan kemudian ayat 25, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saya berdoa biarlah ada rencana Tuhan yang mulia, yang besar, yang agung, yang perkasa akan digenapi dalam kehidupan adik-adik sekalian.